tidak didukung untuk menginstal yang plugin Mollusca ini. Jadi dia tidak compatible untuk plugin Mollusca kayak gitu ya. Nah, kalau sudah selesai dan dia sudah berwarna hijau seperti ini, berarti kita sudah berhasil melakukan install Mollusca, dan kita lihat di sini bahwa di raster kemudian dilakukan untuk QGIS yang versi 2. Versi 3 tidak didukung untuk menginstal yang plugin Mollusca ini. Jadi dia tidak compatible untuk plugin Mollusca gitu ya. Nah, kalau sudah selesai dan dia sudah berwarna hijau seperti ini, berarti kita sudah berhasil melakukan install Mollusca, dan kita lihat di sini bahwa di raster kemudian sudah muncul plugin ini, ya, plugin Mollusca Rapidi. Berarti kita sudah berhasil melakukan install Mollusca, dan kita lihat di sini bahwa di raster kemudian sudah muncul plugin ini, ya, plugin Mollusca raster, Mollusca. Kita lihat di sini nanti kita lihat seperti apa kita melakukannya. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita olah. Saya hilangkan dulu apa yang ada di sini ya. Kalau kita sudah sampai di sini, kita lihat seperti apa kita melakukannya. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita olah. Saya hilangkan dulu apa yang ada di sini ya, gitu ya, karena saya tadi sudah melakukannya. Saya ulangi semuanya. Launcher Design untuk kamu yang ada di raster prosesi kita. Sebentar ya. Kalau kita sudah sampai di sini, gitu ya. Nah, tadi saya bilang bahwa kita sudah punya data yang ada di raster prosesi kita ini adalah data-data yang sangat konstan. Gitu ya. Saya punya tutupan lahan 2015, 2016, 2017, terus kemudian saya juga punya data Ojol Design untuk kampus dan juga untuk jalan. Gitu ya. Kita buka satu-satu di sini. Gitu ya. Jadi saya tidak lagi membuka yang di database. Kalau yang di database kan nanti tersebarnya akan seperti ini. Kita bisa aja sih memakainya, tapi agak rumit ya karena dia tidak terbaca dengan ini adalah yang di database ya, proses dari ID ini. Terus kemudian kita tadi sudah convert dalam bentuk div yang ada di raster proses ya. Jadi seperti misalnya 2015.tif ini adalah peta tutupan lahan untuk tahun 2015. Tadi sudah convert dalam bentuk div yang ada di raster proses ya. Jadi seperti misalnya 2015.tif ini adalah peta tutupan lahan untuk tahun 2015. Ketika kita drag ke sini, gitu ya, kita drag itu aja, dan kita drag di sini, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan pengolahan di Mollusca, kita set dulu propertiesnya. Jadi sebelumnya kita set dulu karena QGIS ini sangat sensitif terhadap simbologi, jadi kita harus menyesuaikannya. Menyesuaikan dulu ya, terutama untuk yang raster. Saya ulang lagi dulu. Kita klik kanan, terus kemudian kita select properties, terus kemudian di render type-nya ini kita pilih single base pseudo color. Terus B-nya itu kita pilih nomor 1 sampai nomor 8. Jadi kita punya value-nya 1 sampai 8 kan, karena kita punya 8 kelas penggunaan lahan, maka minimalnya 1, maksimalnya 8 ya. Terus kemudian di mode kita pilih yang equal interval, gitu ya, di equal interval. Terus kemudian kelasnya kita pilih menjadi 8 supaya dia tahan, maka minimalnya B-nya itu kita pilih nomor 1 sampai nomor 8. Jadi kita punya value-nya 1 sampai 8 kan, karena kita punya 8 kelas penggunaan lahan, maka minimalnya 1, maksimalnya 8. Jangan salah ya. Terus kemudian di mode kita pilih yang equal interval, gitu ya, di equal interval. Terus kemudian kelasnya kita pilih menjadi 8 supaya dia tidak ada koma-komanya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian saya apply. Gitu. Hasilnya akan seperti ini. Untuk 2016 juga sama, kita harus melakukan hal yang sama, otherwise kalian tidak akan bisa melakukan pemodelan. Jadi sama, klik kanan, kemudian single band save the color, kita ubah value-nya 1 sampai 8. Terus kemudian kita ubah equal interval dan pasti jadi 8. Nah, seperti ini. Dan di 2007 kita ubah value-nya 1 sampai 8. Terus kemudian kita ubah equal interval dan pasti jadi 8. Nah, seperti ini. Dan di 2017 juga sama. Gitu. 2017 juga sama, properties, kemudian kita kemudian kita single band save the color 1 sampai 8. Kemudian kita ubah jadi equal interval dan ada 8 kelas gitu ya. Harus dipastikan bahwa dia punya 8 kelas gitu ya, 1 sampai 8 sama semuanya, dan dia juga harus punya extend yang sama gitu ya. Jadi extendnya dari sebelah sini sampai sini sama, dan dia juga harus punya no data value yang sama. Kalau ketika kalian convert ke TIFF, kalian tidak mendefinisikan no data value-nya dengan sama, misalnya ada yang 15, ada yang 9999, tidak akan berhasil ketika kita melakukan pemodelan gitu ya. Terus untuk yang kampus yang jarak Euclidean distance, kita biarkan gini aja, dan juga untuk jalan kita biarkan seperti ini aja karena dia adalah data floating ya. Jadi dia tidak integer yang sudah tertentu value-nya. Gitu ya. Dan untuk coding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini teman-teman pastinya sudah ada di modul yang kemarin gitu ya. Jadi 1 itu dia mewakili kelas penggunaan lahan apa, 2 mewakili kelas penggunaan lahan apa, itu teman-teman pastinya sudah mendapatkannya di modul yang kemarin kayak gitu. Nah, setelah kita mendapatkan tampilan seperti ini, jadi kita sudah bisa mengeset propertiesnya, simbologinya untuk 2015, 16, 17. Yang akan kita lakukan di sini adalah kita mengecek perubahan penggunaan lahan dari 2015 ke 2016. Terus kemudian kita akan melakukan pemodelan perubahan penggunaan untuk 2017 dan kita akan melakukan validasi dengan data 2017 ini. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, yang akan kita lakukan adalah kita melakukan deteksi perubahan di 2015 dan 2016 untuk melihat kecenderungannya, dan kita akan melakukan pemodelan di 2017 dan kita akan mengecek validasinya dengan menggunakan peta 2017 ini. Sementara data jalan dan campus ini akan kita gunakan sebagai parameter. Kayak gitu ya, kita lihat dulu seperti apa nanti. Saya klik di raster, terus kemudian saya jalankan plugin Mollusca-nya seperti ini. Nah, ini di inputnya sudah terlihat data-data yang saya buka di legenda di sini gitu ya. Di legenda apa sih namanya? Layers panel. Table of content-nya di sini gitu ya. Kalau di ArcGIS namanya table of content, kalau di sini saya lupa namanya. Layer panel. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan data yang bervariasi, banyak sekali pilihannya, jadi tergantung kita punya data apa, jadi yang data yang tersedia apa, tapi kebetulan karena yang tersedia adalah data 2015, 16, dan 17, maka kita akan melakukan pemodelan untuk data ini. Jadi perlu diingat bahwa ketika data yang kita masukkan, selisih data yang kita masukkan itu akan sama dengan model yang akan kita peroleh. Jadi misalnya, kalau kita punya data 2015 ke 2017, berarti kan selisih 2 tahun. Berarti nanti yang akan kita prediksi adalah 2019, kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi selisihnya sama. Jadi karena ini selisihnya 1 tahun, makanya kalau 15 ke 16, maka yang akan kita prediksi adalah 2017. Gitu ya. Jadi nanti bagaimana kalau kita mau memprediksi data ya sesudah misalnya 2020 atau 2021,
Properties of the result are matched. Kalau ini sudah match berarti dia bisa diproses gitu ya. Jadi saya bilang eksternnya harus sama gitu ya. Terus kemudian pixel value-nya, kalau kemarin kan kita pakai 30 kali 30 itu juga harus sama. Dan data value-nya juga harus sama. Kalau tidak sama dia tidak bisa. Gitu ya. Terus kemudian kita di tes selanjutnya adalah evaluating correlation. Jadi dia akan menghitung korelasi antara spatial variable ini. Ya, jadi ketika kita klik cek, itu dia akan keluar. Jadi korelasi antara kampus dengan jarak itu adalah 0,7. Kita menghitung korelasi antara spatial variable ini. Ya, jadi ketika kita klik cek, itu dia akan keluar. Kita di tes selanjutnya adalah evaluating correlation. Jadi dia akan menghitung korelasi antara spatial variable ini. Jadi ketika kita klik itu dia akan keluar. Jadi korelasi antara kampus dengan jarak itu adalah 0,7. Jadi kedua variabel ini selalu berkorelasi. Jadi semakin besar nilainya, maka korelasinya juga akan semakin besar. Dalam artian dia akan semakin berkorelasi. Gitu ya. Apakah harus selalu besar? Tidak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya 15 data, kita bisa masukkan semua, kita bisa membaca apakah data-data tersebut saling berkorelasi dan apakah dia akan berpengaruh terhadap perubahan penggunaan. Semakin besar nilainya, semakin besar juga korelasinya. Kalau nilainya semakin kecil dan kita anggap itu tidak signifikan, misalnya 0,01 seperti itu, nah kita bisa membuang variabelnya, karena spasial variabel tersebut karena dianggap tidak signifikan. Nah, untuk tes selanjutnya adalah area change. Area change ini kita akan menghitung area perubahan. Jadi di sini kita ada satu sini kita akan select ini jadi dulu sorry unitnya. Bisa dalam sesuai hektar, bisa ada pilih hektar kayak gitu. Nah, terus kemudian saya akan update table dulu. Nah, ini agak membutuhkan waktu lama. Nah, di sini nanti dia sudah ada perhitungannya, berapa yang berubah dan berapa yang tidak berubah kayak gitu. Jadi misalnya ini satu ke satu itu dia 0,4 hektar, kemudian 1 ke 6 dia 0,5 dan seterusnya sudah ada di sini. Itu yang berubah dari 1 ke 2 misalnya seperti itu. Tapi nanti kita akan mendalami bagaimana cara membaca tabel ini di modul yang berikutnya gitu ya. Terus kemudian untuk create change map ini berarti kita akan membuat peta perubahannya gitu ya. Di sini saya sudah membuat satu folder sendiri. Di sini saya letakkan di modul model kayak gitu ya. Atau kalau tidak saya bikin baru aja supaya nggak bingung. Yang sudah saya bikin sebelumnya karena saya sudah melakukan proses ini sebelum saya melakukan rekaman ini. Jadi saya pilihnya aja model simulasi ya. Model simulation. Jadi semua modelan nanti akan saya masukkan ke dalam folder ini. Seperti yang saya bilang bahwa ketika kita melakukan pemodelan data spasial, kita harus benar-benar aware mengenai penempatan file. Karena kalau tidak, kita akan bingung. Jadi semua proses simulasi, semua proses pemodelan akan saya letakkan di folder model simulation. Jadi kita tadi bilangnya change map kan, berarti change. Kita bikin aja filenya change itu. Dan dia akan secara otomatis folder model simulation. Jadi kita tadi bilangnya change map kan, berarti change. Kita bikin aja filenya change itu. Dan dia akan secara otomatis membuat peta folder model simulation. Jadi kita tadi bilangnya change map kan, berarti change. Kita bikin aja filenya change itu. Dan dia akan secara otomatis membuat peta perubahan penggunaan.
double klik ya, double klik. dan seterusnya. Nanti untuk kita bisa menggunakan apa tuh namanya kita gunakan kaidah kartografi. Jadi misalnya di sini karena ada 80 kelas, maka kita akan pilih dia equal interval juga 80 misalnya, dan seterusnya gitu. Tapi itu nanti akan kita lakukan nanti saja. Itu ketika kita sudah selesai melakukan apa namanya pemodelannya gitu ya. Jadi atau kita bisa juga melakukan layoutnya nanti di ArcMap juga kayak gitu. Jadi ini dia secara otomatis akan mendeteksi perubahan penggunaan lahannya dari berapa ke berapa, dari satu ke satu, dua ke dua, satu ke dua, dan seterusnya itu dia sudah ada gitu ya. Terus kemudian juga perubahan penggunaan lahannya juga sudah ada gitu. Terus kemudian tab selanjutnya adalah kita menghitung transitional potential modeling gitu ya. Jadi kita metodenya kita menggunakan artificial neural network. Teman-teman nanti ketika misalnya melakukan percobaan, kalian bisa memilih metode yang ada di sini gitu, dan kita lihat seberapa besar match-nya, seberapa besar dia similarity-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau membandingkan antara metode weighted kemudian MCE, multi criteria evaluation atau logistic regression, silakan. Tapi untuk praktikum kali ini saya akan menggunakan model ANN gitu ya, artificial neural network gitu. Terus kemudian ini saya biarkan default, terus kemudian iterasinya saya bikin 1000 kayak gitu ya. Tapi itu nanti bisa disesuaikan sesuai dengan ininya dulu, sesuai dengan kriteria yang akan teman-teman tetapkan gitu ya. Nanti kalau saya mau coba-coba misalnya bisa kita tambahin iterasinya. Apakah ketika kita iterasi 1000 dengan iterasi 5000 itu akan mengubah hasil atau tidak? Nah, itu nanti bisa teman-teman cek sendiri. Terus kemudian setelah selesai, kita akan train neural network gitu. Jadi ini penghitungan statistik untuk melihat kecenderungan atau tren dari model kita dari 2015 ke 2016 itu kecenderungannya seperti apa gitu. Dan ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi bisa ditinggal dulu gitu ya. Dan semakin banyak iterasinya, itu juga akan semakin lama prosesnya. Ini lumayan butuh waktu yang agak lama nih untuk kita bikin train neural network-nya. Nah, nanti juga teman-teman bisa mencoba kalau misalnya kita pakai metode yang lain, hasilnya seperti apa, apakah berbeda signifikan atau tidak.
Hasilnya seperti apa, apakah berbeda signifikan atau tidak, seperti itu. Dan kita tunggu sampai dia selesai, maka kita akan melakukan simulasi CA simulation gitu ya di tab selanjutnya, dan simulation resultnya akan, nah kalau sudah selesai, sudah selesai dan kembali ke 0% ini lagi, maka kita akan melakukan simulasi CA simulation gitu ya di tab selanjutnya, dan simulation resultnya akan saya taruh di sini 2017. Maka kita akan melakukan simulasi CA simulation gitu ya di tab selanjutnya, dan simulation resultnya akan saya taruh di sini 2017 simulasi. Nah, kenapa saya bisa tahu kalau di sini ada 2017? Itu sesuai dengan selisih angka yang selisih 2017 simulasi. Nah, kenapa saya bisa tahu kalau di sini ada 2017? Itu sesuai dengan selisih angka yang kita punya dari data. Jadi karena saya punya 2015 sampai 2016, maka simulasinya adalah 2017. Tapi kalau yang saya pakai adalah 2015 dan 2019, 2015 dan 2017, maka yang akan saya prediksi adalah 2019 karena dia selisih dua ya, selisih apa tuh namanya, ini adalah dua tahun kayak gitu ya. Jadi saya tahu bahwa karena saya datanya adalah 2015 dan 2016, maka di sini ada 2017. Kalau kita menggunakan data 2010 dan 2015, maka yang akan kita simulasi adalah 2020 karena selisihnya 5 tahun. Nah, setelah itu kita pencet start gitu ya, yang lainnya kita biarkan begitu aja. Dan kita tunggu lagi prosesnya juga lumayan lama ketika kita melakukan simulasi. Nah, sudah hampir 100%. Nanti result simulasinya juga akan tersimpan secara otomatis di situ ya. Dan ini adalah peta hasil simulasi kita. Jadi itu 2017 simulations. Nah, sebelum kita bisa melakukan pemodelan untuk tahun yang kita inginkan, kita harus mengecek dulu validitas dari model yang sudah kita susun. Gitu ya. Jadi di sini kita sudah punya tab validation. Jadi sebelum kita melakukan simulasi untuk tahun-tahun yang selanjutnya, maka kita akan mengecek dulu apakah model 2017 ini cukup valid untuk kita lakukan untuk kita gunakan sebagai membuat prediction map untuk yang selanjutnya gitu. Jadi apakah model kita itu sudah berhasil dengan bagus gitu ya, bisa memprediksi dengan bagus seperti itu. Jadi di tab validation ini kita punya simulated map gitu ya. Jadi kita masukkan yang 2017 sudah otomatis gitu. Terus kemudian reference mapnya.
Nah, sebenarnya modelan tahun yang kita inginkan, kita harus mengecek dulu ada validitas dari model yang sudah kita dari 2017. Nanti simulasi simulasi juga akan tersimpan secara otomatis gitu ya. Dan ini adalah kita harus simulasi kita. Jadi 2017 simulation. Nah, sebelum kita bisa melakukan modelan tahun yang kita inginkan, kita harus mengecek dulu validitas dari model yang sudah kita susun. Jadi di sini kita sudah menggunakan validation. Jadi sebelum kita melakukan simulasi untuk tahun yang selanjutnya, maka kita akan mengecek dulu apakah model 2017 ini cukup valid untuk kita lakukan untuk kita gunakan sebagai membuat prediction dari model selanjutnya. Jadi apakah model kita ini sudah berhasil atau gitu ya, bisa memprediksi dan validation ini kita melihat kumulatifnya jadi bisa masalah di 2017. Kemudian referensinya kalau kita memprediksi 2017 maka referensinya adalah PDB yang sudah start proses yang nanti hasil dari validasi kita itu akan keluar sebuah proses validasi kita sudah selesai. Yang pertama akan kita apakah bisa menggunakan indikatornya, set of parametersnya, ini model memprediksi masa kelas perubahan penggunaan yang sesuai gitu. Tapi kalau hasil kita koleksinya itu kecil, misalnya hanya 50% atau 40% atau 30%, nah itu kita harus mempertanyakan apakah kemudian kita itu simpan gitu. Kalau misalnya hasilnya koleksinya itu terlalu kecil, maka pilihannya adalah kita gunakan dasar atau kita menggunakan persentasenya, kita harus mempertanyakan apakah lahan yang refleks bisa memprediksi data gunakan dan nanti simulasi result simulasinya juga akan tersimpan secara otomatis di situ ya. Dan ini adalah data hasil simulasi kita. Jadi itu 2017 simulations. Nah, sebelum kita bisa melakukan pemodelan untuk tahun yang kita inginkan, kita harus mengecek dulu validitas dari model yang sudah kita susun. Gitu ya. Jadi di sini kita sudah punya time validation. Jadi sebelum kita melakukan simulasi untuk tahun-tahun yang selanjutnya, maka kita akan mengecek dulu apakah model 2017 ini cukup valid untuk kita lakukan untuk kita gunakan sebagai membuat prediction map untuk yang selanjutnya kayak gitu. Jadi apakah model sudah berhasil atau bisa memprediksikan reference terproses 2017 gitu ya, kita pilih ini. Terus kemudian number of validation iteration-nya kita biarkan saja 5 kayak gitu. Terus kemudian kita start validation kayak gitu. Dan ini juga memakan proses yang lumayan lama, jadi teman-teman harus nanti hasil dari kita itu akan keluar di sini. Jadi ketika semua proses validasinya sudah selesai, kayak gitu nanti kita akan mengkalkulasi kappa dan angka di kappa ini nanti yang akan bisa menunjukkan apakah model kita itu bisa digunakan atau tidak. Referensinya bisa ada cara. Model kita bisa memprediksi penggunaan lahan sesuai. Tapi kalau hasil kita koleksinya itu
Nah, ini dia kita sudah selesai melakukan validasi. Misalnya ada seperti ini, dan kita akan mengkalkulasi kapannya seperti apa. Cepat dari proses yang selanjutnya. Nah, kita lihat bahwa model kita di tahun 2017, simulasi 2017, ketika kita jodohkan atau kita tampalkan dengan peta yang asli, dengan kelas ketupat yang asli di tahun 2017, ini koreknya sebesar 97,6%. Jadi, jika kita punya korektivitas yang lumayan tinggi, berarti kita bisa menggunakan model kita ini untuk melakukan simulasi, gitu ya. Nah, bagaimana caranya melakukan simulasi? Kita akan lihat di CI simulation ini, dan itu nanti akan tergantung dengan iterasinya. Tadi saya jelaskan tadi, jadi kalau kita punya data 2015 ke 2016, kan selisihnya cuma 1, gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat memprediksi peta di tahun 2027, maka kita melakukan simulasi sebesar iterasinya sebesar 10 kali, gitu. Bisa dipahami kan ya teman-teman. Jadi iterasinya nanti sebesar 10 kali untuk memprediksi data di tahun 2027. Karena selisih peta yang kita punya, sebutnya itu 2015. Prediksi, saya ulangin, kan kalau misalnya kita delta tabu 25 gitu ya, dan kita validasi dengan data 2025, tapi
supaya lebih itu. Maka 20 karena selisihnya adalah 5 tahun. Ketika kita akan memprediksi 15 tahun ke depan, maka kita memastikan bahwa model kita gitu ya, dan kita bisa clean start. Tapi sebelum kita melakukan simulasi untuk misalnya 15, 20 atau 25 tahun yang akan datang, kita tetap harus melakukan validasi ini dulu. Jadi kita harus memastikan bahwa model kita itu memiliki correctness dan angka kappa yang tinggi gitu ya. Jadi kalau dia correctness-nya cuma 60 atau 70%, itu mungkin agak kurang tinggi ya, tapi itu sangat tergantung dengan sifat dari model itu. Jadi tergantung dari requirement dari model gitu ya. Jadi kalau misalnya 70% bisa diterima ya silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya maka kita harus mencoba apa namanya bisa mencoba metode yang berbeda gitu, atau kita bisa menggunakan data yang berbeda. Jangan-jangan data kita itu memang tidak valid seperti itu. Nah, ini adalah apa namanya akhir dari sesi pemodelan yang kedua. Yang pertama kemarin kita seperti itu. Nah, ini adalah apa namanya akhir dari sesi pemodelan yang kedua. Yang pertama kemarin kita sudah melakukan penyiapan data spasial, yang kedua kita sudah melakukan pemodelan ini. Jadi bagaimana kita bikin apa namanya pemodelan dan bagaimana kita memvalidasi dan bagaimana kemudian kita bisa memprediksi perubahan penggunaan lahan 15, 20, 25 tahun yang akan datang. Nah, seperti itu dan silakan mencoba. Dan nanti untuk data-data ini kita bisa melakukan layoutnya di sini, atau kalau misalnya teman-teman merasa lebih nyaman untuk melakukan layoutnya di apa namanya di Akmed, kalian juga bisa membuka model tersebut di Akmed ya. Jadi misalnya raster proses di mana sih model saya refresh misalnya di model kita bisa buka di sini. Kita bisa melakukan layoutnya di sebelah sini, kita bisa menyesuaikan dengan limitnya seperti itu. Nah, terima kasih. Ini adalah akhir dari sesi yang kedua untuk pemodelan data spasial. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bertanya dan jangan lupa untuk selalu mencoba ini. Dan kalau ada kesulitan, jangan malu-malu untuk bertanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di praktikum berikutnya. Hei kamu, liburan dulu.